Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita salah paham dalam memahami ataupun juga mempraktekannya. Dan seperti biasa tentunya saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah tentunya bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda. Baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, bahasan pertama kita yang pertama adalah terkait transaksi jual beli online karena kita sering temukan banyak sekali masalah dalam prakteknya. Nah, apakah dengan masalah yang muncul itu kemudian transaksi online hukumnya menjadi haram? Nah, ini dia nih Kiai, karena belakangan kita hidup itu semakin mudah karena kita segala sesuatu bisa melakukannya dengan online. Betul. Nah, problemnya adalah bagaimana kemudian ini transaksi ini tidak menjadi haram karena kita tahu kalau kita beli online ini terkadang gambar barangnya ini apalagi zaman sekarang sudah teknologi sudah canggih ya Kiai ya. Jadi lebih cantik dan lebih ini. Betul. Nah, itu bagaimana caranya supaya diedit. Nah, itu bagaimana caranya supaya transaksi online ini kemudian tidak menjadi haram, Kiai. Jadi kalau kita bicara tentang transaksi online dalam kasus ini adalah jual beli barang atau jasa secara online. Betul. Maka di dalam Islam yang namanya jual beli atau ijarah itu memiliki syarat dan ketentuan. Bahkan kata Rasulullah, pedagang dan pembeli yang jujur. Jujur ini pedagangnya jujur atas kondisi barang yang dia jual. Pembelinya itu jujur dalam menyerahkan harga yang harus dia bayarkan. Karena bisa jadi pedagangnya yang tidak jujur. Barang yang tidak bagus dikatakan baik. Atau pembelinya nih tahu transaksinya jutaan, ada uang yang sobek dan sudah ditolak di berbagai macam tempat, oleh dia diselipkan tuh di dalam. Nah, ini kata Rasulullah, kedua-duanya itu jauh dari kebaikan dan keberkahan. Artinya apa? Agama ini tidak saja menuntut kejujuran dari penjual, tetapi juga dari pembeli. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang jual beli online, maka di situ ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, ada harga yang disepakati, dan kemudian harus dibayarkan. Nah, ini semua dalam Islam itu harus jelas. Jelasnya seperti apa? Yang tidak menyebabkan dalam fikih itu yu'addi ilan niza, persengketaan. Jadi kalau kita misalnya nih sering nih, saya misalnya beli sarung Mbak Eva, beli sarung online. Saya yakin kok di gambar itu hitam. Begitu datang ternyata coklat, seperti jas yang saya pakai. Nah, kebetulan saya mau pakai sarung itu dengan baju yang memang hanya cocok dengan sarung yang berwarna hitam. Nah, yang seperti ini boleh jadi itu kan merugikan saya. Tapi ruginya itu seperti apa? Nah, ini yang harus kita jelaskan. Yang pertama ya, penjual ketika menjual barang yang sifatnya online itu harus dengan kamera yang jujur, ya. Kalaupun ngeditnya ekstrim, itu harus diberikan lah. Kalau asli, kalau KW, kalau misalnya bahannya mengandung polister atau katun murni, itu kan kita sering pakai baju kan. Baju ini enak dipakai, baju yang ini kok kurang enak dipakai. Oh ternyata bahannya yang berbeda. Nah itu harus tercermin. Jadi ketika kita jual beli online, saya sebagai penjual itu jelas speknya. Saya menjual sarung, kualitas bahannya seperti apa, benangnya kayak apa, ya. Kalau saya menjual misalnya mobil itu mereknya apa, semua spesifikasi yang dibutuhkan itu tergambar di dalam etalase online dia.
Itu kewajibannya siapa kewajiban itu? penjual, Penjual. ya. Pembeli juga punya kewajiban. Ini kita ya maunya barangnya bagus, harganya jauh di bawah pasaran. Nah, Kalau sudah nanti tertipu, ya, baru protes. ya, 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 ya. Padahal kan kita tahu lah ya, ada harga ya ada barang dengan kualitas seperti itu kan gitu. Jadi Ya, kewajiban pembeli juga tahu harga pasar yang wajar itu berapa. Misalnya, ini saya sering melihat kalau jual beli mobil. Ada orang bertanya sama saya, Pak Faiz coba lihat nih, mobil ini harganya sekian, mobil ini harganya sekian. Padahal kita lihat speknya sama ya, kok harganya beda? Nah setelah kita kemudian tahu seperti itu, saya coba chat itu pedagangnya. ya. Saya mau beli mobilnya, ini kok harganya agak miring ya? Penjual yang jujur dia bilang, Pak ini memang di bawah harga pasaran. Karena jarak tempuh mobil ini sudah 100.000 kilometer gitu loh. Yang satu boleh jadi baru 5.000 kilometer. Nah ini kan kewajiban saya untuk melakukan cek ulang kan. Ya, ya, ya. Jangan sampai saya bertransaksi melihat dari apa yang sudah disampaikan secara online tadi, saya menyepakati dan saya boleh dikatakan dalam bahasa yang mudah itu kurang periksa, kurang Oke, cermat oke, gitu. baik. Nah, Nah. itu yang harus kita pahami, Mbak Eva. Nah, kalau kita menjual, biasanya kan kita inginnya dibeli nih, Kiai Iya, ya. Nah, iya. kita kan pasti akan melakukan hal-hal yang kemudian mempercantik dan lain sebagainya. Betul, Nah, itu betul. sebetulnya boleh atau tidak? Iya. Tapi dibahas setelah jeda dulu. Kita harus jeda dulu nih, Kiai. Iya, iya. Nah, pemirsa, selain kita masih akan melanjutkan diskusi kita pada segmen selanjutnya, kita juga akan sama-sama membahas tentang ini ada eh, eh, kewajiban kita lain ya, pelaksanaan sholat sunnah qobliyah Jumat. Pertanyaannya apakah sholat qobliyah Jumat itu disunahkan atau tidak? Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi.